Halo semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue, tarot reader andalan kalian, Maya Nov. Pada kesempatan kali ini, gue akan melakukan short reading lagi dengan pertanyaan spesifik, berkah apakah yang mungkin datang ke hidup kita tapi kita nggak sadar dan mungkin kita lewatkan. Kayak gitu. Inilah pertanyaan spesifik yang di-request oleh Hadi. I think kayak gitu cara bacanya ya. Jadi untuk kalian yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan spesifik tertentu, bisa langsung aja di request ke gue, entah itu di komen atau di community tab. Gue akan occasionally gue akan ngepost di situ, atau langsung aja ke social media gue yang pasti ada di sini-sini lah ya. Oke, jangan lupa follow dan jangan lupa juga subscribe gue, nyalain lonceng biar tahu kapan gue ngupload video-video lagi. Oke, jadi I actually read every comments. Jadi kalau misalnya kalian punya request tertentu, langsung aja kasih tahu gue, leave in the comment. Sebisa mungkin gue akan bikinin videonya, bikinin readingnya, oke? Pada kesempatan kali ini gue akan bikin pick a number lagi. Jadi gue akan bikin 3 angka 1 sampai 3. Kalian pilih kira-kira mau angka berapa. Oke, inget ya, tadi pertanyaan spesifiknya adalah kira-kira berkah apakah yang datang ke hidup gue dan mungkin gue lewatin atau gue nggak sadar, gitu ya. Karena memang sering kali kita nggak nyadar aja gitu, we don't count our blessing enough, gitu. Makanya mungkin banget ada keberkahan-keberkahan tertentu yang terlewat sama kita, gitu ya. Silahkan dipilih dari angka 1 sampai 3, nanti langsung aja dilihat di timestampnya berdasarkan angka yang kalian pilih. Oke. Gue ulangi sekali lagi bahwa reading ini bersifat general, jadi bisa jadi resonate, bisa jadi enggak. Tapi kalau misalnya enggak resonate pun nggak apa-apa, jangan dipaksain. Itu mungkin artinya energinya bukan untuk kalian 100%, oke? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai. Untuk kalian yang pilih angka 1, kalian dapat kartunya Queen of Cups, kemudian The Emperor, dan Death. Oke, berkah apa sih yang mungkin datang dalam hidup kalian tapi kalian gak sadar, gitu? Atau kita punya kecenderungan melewati keberkahan tersebut. Well, dengan adanya Emperor di sini dan adanya Death di sini memang gue melihat ada kecenderungan bahwa berkah ini tuh kayak blessing in disguise jatuhnya. Jadi mungkin dari luar kelihatannya sebagai suatu hal yang berakhir atau suatu hal yang ditarik dari kita, gitu, suatu hal yang diambil dari hidup kita dan kita ngerasa sedih banget akan hal tersebut. Padahal sebenarnya itu mengarahkan kita kepada jalan yang lebih baik, jalan yang lebih terstruktur. Kayak dengan adanya kartu Death di sini, memang gue lihat there's something that's taken away from you. Ada hal yang diambil dari hidup kalian, ada hal yang harus dipaksa. Ini harus berakhir, kayak gitu. Cuman dengan adanya Emperor di sini, ya, ini gue lihat energinya lebih mengarahkan kepada oke, mungkin cara lo diarahin kembali ke jalan yang benar itu mungkin agak harsh, agak keras, agak kasar sama kehidupan lah ya, sama semesta. Cuman it is necessary. Oke, di samping memang sifatnya kartu ini yang cenderung maskulin dan cenderung keras, tapi dia memang mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang sebenarnya lebih tertata, lebih terarah dan lebih terstruktur. Jadi memang di sini kendalanya adalah di Queen of Cups ini ya. Ini kartu yang sangat-sangat perasa dan sensitif. Jadi kayak gue ngelihat mungkin lo punya attachment yang besar terhadap apapun ini yang diambil dari hidup lo. Tapi percayalah bahwa apa yang diambil dari hidup kita itu akan digantikan sama Tuhan oleh sesuatu yang memang untuk kita dan memang lebih baik lagi. Oke? Jadi itu readingnya untuk kalian yang memilih angka 1. Kita akan lanjut untuk kalian yang memilih angka 2. Kita lihat apa sih blessing in disguise-nya buat kalian. Mungkin bukan blessing in disguise kali ya. Keberkahan lah ya. Keberkahan apa yang kira-kira memang hadir dalam hidup kalian. Barusan ada yang loncat tuh kartunya ya. Oke. Gue ambil dulu kartunya. Tadi kartu yang loncat pertama-tama adalah ini, Six of Pentacles.
Kemudian kalian punya kartu ini, Ace of Wands. Dan ini, Six of Swords. Oke, jadi kalau misalnya dari sini ya, yang gue sebenarnya kecenderungannya gini. Kadang ya, ini mirip sama yang sebelumnya, mirip sama yang pembacaan nomor 1, cuman di sini lebih cenderung apa yang lo berikan gitu. Mungkin lo yang gue lihat di sini, mungkin lo memberikan bantuan kepada orang lain, atau lo memberikan suatu materi ke orang lain, minjemin duit atau minjemin sesuatu yang sebenarnya menurut perjanjian awalnya mungkin semestinya itu dibalikin atau ada returnnya sendiri ke lo, kayak gitu. Cuman kecenderungannya ini kayaknya apa yang lo berikan gak akan berbalik sesuai dengan perjanjian awalnya gitu. Misalnya, oke, gue minjemin lo duit 5 juta ya, lo balikin dalam sebulan. Udah sebulan ditagih-tagih, orangnya susah, nggak hilang lah ya. Jadi ini memang menganjurkan lo untuk mencoba mengikhlaskan hal-hal yang seperti itu. Apa yang lo berikan ke orang, apa yang baru-baru ini mungkin lo berikan ke orang, jangan diharapin lagi kembali. Anggap aja itu sebagai sedekah. Karena kadang-kadang gini, kadang-kadang kita kalau lagi dalam kondisi sadar gitu ya, dan kita lagi dalam kondisi punya rezeki lebih, kadang kita lupa untuk memberikan kepada orang-orang lain gitu. Kita lupa bersedekah, kita lupa ngeluarin lagi haknya orang lain yang ada dalam rezeki kita gitu. Jadi yang gue lihat di sini, meskipun mungkin rasanya nggak enak dimana kayak ya lo kan janji gitu. Well, semua orang punya balasannya masing-masing dan bukan tugasnya manusia sebenarnya untuk membalas hal-hal seperti itu. Dan yang gue lihat lagi, dari apa yang diambil dari hidup lo, dalam hal ini cenderungnya gue lihat energi lebih ke arah materi ya, atau hal yang kasat mata. Apa yang diambil dari hidup lo itu akan segera digantikan. Ini kayak cenderung ada rezeki baru yang akan datang ke kalian. Jadi dari apa yang udah kalian kasih dan kayaknya buntu, itu malah ngebuka jalan ke rezeki lain yang lebih besar lagi gitu. Amin, kita aminin. Jadi kuncinya di sini apa sih? Kuncinya ikhlasin. Kita belajar ikhlas dulu. Apa yang mungkin harus kita keluarin, yang selama ini kita tunda-tunda belum kita keluarin tanpa sadar, ini memang harus dikeluarkan dengan cara yang mungkin agak-agak nggak enak, kayak gitu. Dengan cara-cara mungkin kita minjemin orang terus nggak dibalikin lagi duitnya, itu kan cara yang nggak enak. Tapi itu satu bentuk, itu satu contoh ya. Bisa jadi bentuknya nggak persis kayak gitu, cuman kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi tuh readingnya untuk kalian yang milih angka nomor 2, kuncinya ikhlas ya. Oke, kita lanjut untuk kalian yang memilih angka 3. Oke. Apa sih kira-kira keberkahan yang kalian lewatin atau kalian nggak sadar sebenarnya hinggap di hidup kalian? Oke, kita ambil lagi 3 kartu. Oke, kartu pertama adalah Knight of Swords. Kartu keduanya Eight of Cups. Dan kartu ketiganya adalah Queen of Pentacles. Oke, jadi gini, ini kaitannya lebih, yang gue lihat ya, energinya cenderung ke arah kerjasama atau relasi dengan orang lain, kayak gitu. Karena on one hand di sini gue lihat ada pihak yang menggebu-gebu banget. Oke, kayak anggaplah memang ini bentuknya sebuah kerjasama ya. Karena di sini lebih arahnya ke relasi sebenarnya. Bisa lebih dari sekedar kerjasama bisnis mungkin. Cuman gue kasih contoh relasi bisnis dulu ya. Anggaplah misalnya kalian bekerja sama dengan seseorang. Orang ini mungkin di awal mereka semangat banget, bener-bener kayak ayo kita gas lah nih, abis ini kita gini, punya visi yang jauh banget, kayak udah 12 langkah ke depan gitu ya. Cuman terus makin kesininya kok kayaknya agak-agak melewat gitu, kok kayaknya agak-agak menguap nih ya semangatnya, kayak gitu. Jadi memang di sini sebenarnya ketika progres yang memang kalian harapkan, kayak ini harusnya progresnya dalam sebulan kita udah sampai langkah ke 30 gitu misalnya, cuman ternyata setelah sebulan kalian jalanin hanya sampai langkah ke 10, itu kan berarti progresnya agak mundur ya, dan mundurnya agak jauh. Itu sebenarnya bisa kalian lihat sebagai blessing in disguise lagi gitu, karena kayaknya memang langkah kalian, plan kalian yang udah 100 langkah ke depan itu perlu banyak revisi gitu. Ketika kalian berjalan terlalu cepat,
itu kalian jadi nggak secara objektif gitu ngelihat bahwa oh kayaknya ada yang salah dengan keputusan yang gue ambil, atau kayaknya ini gue terburu-buru, kayaknya planning yang ini belum terlalu matang, kayak gitu. Nah, jadi ketika progres kalian dipaksa, tanda kutip dipaksa untuk slow down, untuk menjadi lebih pelan, disitulah kalian bisa reassess lagi, kalian bisa lihat-lihat lagi bahwa kayak oh ternyata yang ini kurang sempurna, kita bisa sempurnain dulu. Oh ternyata yang ini kayaknya salah ambil keputusan, kita jangan ambil dulu deh gitu. Jadi kalian dipaksa untuk berjalan lebih pelan, untuk kalian bisa ngeliat satu persatu nih keputusan-keputusan yang perlu kalian ambil. Karena di sini yang gue lihat ini berkaitan dengan rencana yang besar. Bisa, kalau tadi kan gue kasih contohnya relasi bisnis, tapi ini bisa juga relasi berupa wedding gitu. Itu kan suatu hal yang butuh perencanaan besar dan panjang, kayak gitu, yang kayak kalau terlalu cepat bisa jadi ada hal-hal yang miss, atau bisa jadi ada hal-hal yang nggak enak yang sebenarnya bisa dihindarin, kayak gitu. Jadi semacam kalian dipaksa untuk slowing down a lot, untuk itu tadi, untuk evaluasi lagi keputusan-keputusan yang akan kalian ambil, kayak gitu. Jadi tadi readingnya untuk yang pilih angka nomor 3 sekaligus menutup reading kita hari ini. Oke, terima kasih sudah nonton. Bolehlah gue minta untuk kalian like, share, comment, subscribe kalau misalnya kalian suka. Kan kalau ada request pertanyaan lagi langsung aja leave in the comment section, karena kayak gue akan sebisa mungkin bikinin. Oke, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Thank you and have a nice day.